Sudah. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, ibu ingin bertanya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk Masuk semua ya? Ya, Bu. Baik. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya lagi nih. Siapa yang masih ingat tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, ini yang Ekosistem, Bu. nah, ekosistem benar. Tepuk tangan dong buat Ainil karena sudah ingat. Nah, anak-anak tolong perhatikan di depan ya. Baik, Bu. Nah, di sini ibu memiliki sebuah gambar. Gambar apa yang kalian lihat? Pisang. Apalagi? Warnanya berbeda. Warnanya berbeda-beda. Apalagi? Itu Ukurannya. Nah, ibu ingin nanya, mengapa warnanya itu berbeda-beda sih? Apakah ada yang tahu? Beragam. Apalagi? Gak ada. Beragam aja. Jenisnya banyak. Oh, jenisnya banyak. Nah, benar sekali jawaban dari anak-anak semua. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman, yaitu keanekaragaman hayati, khususnya pada pisang atau busa SP. Nah, anak-anak, jadi pada pertemuan minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang ekosistem. Nah, sebelum masuk ke sini, siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Siapa yang masih ingat? Bisa angkat tangan. saya. Ya, Doni. Jadi ekosistem itu merupakan suatu kesatuan yang fungsional yang terbentuk dari interaksi antar makhluk hidup atau yang disebut dengan komponen biotik dan lingkungan fisiknya itu komponen abiotik dalam suatu era tertentu. Nah, komponen biotik ini sendiri itu mencakup semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Nah, sedangkan komponen abiotiknya ini mencakup unsur-unsur tak hidup yang mendukung kehidupan seperti air, tanah, udara, bahkan cahaya matahari dan iklimnya. Nah, good job. Beri tepuk tangan untuk kelas ini. Nah, jadi anak-anak, kaitan antara materi ekosistem dan keanekaragaman hayati itu saling terkait. Nah, bayangkan saja ekosistem itu adalah rumah yang besar. Nah, di rumah tersebut itu terdapat berbagai macam penghuni, mulai dari manusia, mulai dari kita, ada hewan, terus ada tumbuhan, hingga mikroorganisme. Nah, keberagaman penghuni inilah yang kita sebut dengan apa? Keanekaragaman hayati. Ya, fokus ya. Nah, benar sekali anak-anak. Jadi, keberagaman penghuni inilah yang kita sebut sebagai keanekaragaman hayati. 3. Nah, baik anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati keanekaragaman hayati Musa SP pada perkebunan pisang yang ada di daerah Jember. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini yaitu discovery learning atau penemuan. Nah, discovery learning itu adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru secara mandiri atau berkelompok. Nah, dalam model ini peserta didik itu belajar secara aktif mencari jawaban dan solusi sendiri dengan berbagai bantuan instruktur. Nah, adapun langkah-langkah dalam model discovery learning, yang pertama itu ada stimulasi, ada pemberian rangsangan, lalu yang kedua itu ada identifikasi masalah atau problem statement, dan yang ketiga itu pengumpulan data atau data collection, dan yang keempat yaitu pengolahan data atau data processing. Nah, sintaks kelima ini atau langkah kelima ada pembuktian,
atau verification itu adalah bentuk presentasi. Nah, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalization. Nah, pada pembelajaran hari ini kita itu memiliki tujuan atau manfaat dalam pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati gen, jenis, ekosistem melalui presentasi, tanya jawab, dan diskusi dengan bergotong royong. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati Musa SB melalui presentasi, tanya jawab, dan diskusi dengan gotong royong juga. Lalu yang terakhir ada peserta didik mampu menganalisis keanekaragaman hayatinya itu melalui ciri-ciri morfologi dari pisang atau Musa SB dengan presentasi, tanya jawab, dan juga gotong royong. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Apabila sudah dapat dipahami tentang manfaat atau tujuan pembelajaran, kita lanjut, yaitu di sini ada penilaian. Nah, di mana dalam pembelajaran kali ini Ibu itu ada 3 penilaian anak-anak. Yang pertama itu penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Yang kedua itu penilaian LKPD, dan yang ketiga penilaian presentasi. Nah, penilaian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong itu anak-anak dinilainya itu dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu kolaborasi dan kepedulian dan juga berbagi. Lalu yang kedua yaitu penilaian LKPD, di mana di sini aspek yang dinilai atau indikatornya yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pembuktian, yang kelima kesimpulan. Lalu yang terakhir yaitu ada penilaian presentasi, di mana di sini yang dinilai itu adalah konsep materi yang digunakan itu akurat atau tidak, ketepatan inti konsep dan keterangan yang rinci, terus menggunakan media berupa bantuan gambar, video atau audio seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Nah, baik, apakah bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki sintaks 1 atau stimulasi pemberian rangsangan. Nah, sebelum itu anak-anak Ibu ingin memberitahukan bahwa pada pembelajaran kali ini kita itu menggunakan diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini itu menggunakan gaya belajar kalian. Nah, pada awal pertemuan Ibu kan sudah memberikan angket ya buat anak-anak. Nah, dari angket tersebut Ibu itu mendapatkan data ada anak yang suka belajar dengan menonton video dan juga yang suka membaca, seperti itu anak-anak. Nah, baik, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di mana 2 kelompok ini, yang pertama yaitu kelompok yang suka belajar dengan menonton video, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok yang suka membaca. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Nah, baik, harap didengarkan ya, Ibu akan membagikan kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1, kelompok artikel itu ada Putri Nabila, Ainil, Firda, dan Intan. Lalu kelompok 2 itu video, ada Doni, Revina, Halwa, dan juga Meita. Nah, anak-anak silahkan bergabung dengan kelompoknya. Baik, Ibu. Apakah sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya anak-anak? Sudah. Nah, baik, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD pada masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, kan sudah mendapatkan LKPD semua ya, silakan dibuka LKPD-nya anak-anak. Nah, di situ sudah ada tujuan pembelajaran, tujuan akhir kegiatan pembelajaran, model pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Lalu dibuka lagi, di situ ada petunjuk penggunaan LKPD-nya, harap dibaca dan juga dipahami ya. Baik, Ibu. Baik.
Terus lanjut pada sintaks 1 yaitu stimulasi atau pemberian rangsang. Nah, dibaca perintahnya. Di situ perintahnya adalah simak dan pahami isi dari video dan bahan bacaan di bawah ini. Kemudian scan barcode-nya sesuai gaya belajar kalian. Nah, anak-anak, di LKPD-nya dan juga di depan Ibu sudah menyediakan beberapa scan barcode. Beberapa barcode yang bisa anak-anak scan untuk menambah pengetahuan anak-anak. Nah, bisa diperhatikan di depan juga. Tuh. Silakan anak-anak akses. Apakah bisa diakses? Sebentar dulu. Ya, silakan diakses terlebih dahulu. Apakah bisa diakses anak-anak? Apa harus scan lagi? Scan lagi coba dong di layar. Makasih Bu. Ya, kelompok 1 bisa mengakses? Bisa. Nah, apabila semuanya sudah bisa mengaksesnya, Ibu beri waktu 10 menit untuk anak-anak memahami dan menyimak isi dari video dan artikel, dimulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak, apakah sudah menonton video dan membaca artikelnya? Sudah ya. Kita lanjut ke sintaks yang kedua, tolong diperhatikan ya. Nah, sintaks kedua ini adalah identifikasi masalah atau problem statement. Dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka? Sudah. Silakan dibaca perintahnya, Ainil. Di sintaks kedua yaitu berdasarkan bahan bacaan dan video di atas, rumuskan masalah yang kalian temui setelah memahami bahan bacaan dan video tersebut. Minimal 2 rumusan masalah dan buatlah hipotesisnya. Nah, apakah anak-anak paham? Apa perlu penjelasan lagi? Paham Ibu. Nah, kan sudah paham semua ya. Jadi di sintaks kedua ini setelah anak-anak mengamati, menonton dan membaca video dan artikel tadi, anak-anak silakan membuat 2 rumusan masalah beserta hipotesisnya. Ibu beri waktu 6 menit untuk membuat 2 rumusan masalah beserta hipotesisnya, dimulai dari sekarang. Nah, perlu diingat anak-anak, di sini Ibu akan melakukan penilaian, di mana penilaian ini Ibu akan menilai keaktifan kalian selama berdiskusi di dalam kelompok. Jadi, harap kalian aktif di dalam kelompok untuk berdiskusi dan bekerja sama. Apakah mengerti? Mengerti. Baik, silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Anak-anak, apakah sudah selesai membuat 2 rumusan masalah beserta hipotesisnya? Nah, apabila sudah, dimulai dari kelompok 1 bisa membacakan rumusan masalahnya. Baik, jadi rumusan masalah yang kelompok kami buat yang pertama itu rumusan masalahnya mengapa pisang itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Rumusan yang kedua, mengapa buah pisang memiliki berbagai keanekaragaman. Hipotesisnya yang pertama, setiap varietas pisang memiliki karakteristik genetik yang berbeda. Untuk hipotesis yang kedua, setiap varietas pisang dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, baik, silakan dilanjutkan kelompok 2. Rumusan masalah kelompok 2 yang pertama, mengapa buah pisang memiliki berbagai jenis dan keanekaragaman. Yang kedua, mengapa pisang memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, ternyata dari rumusan masalah yang kalian buat itu ada persamaan, yaitu rumusan masalahnya mengapa sih pisang itu memiliki jenis-jenis yang berbeda dan juga mengapa pisang itu memiliki keanekaragaman. Nah, dari rumusan masalah yang sama tadi itu kita akan menggali jawabannya pada sintaks yang berikutnya. Nah, sintaks yang berikutnya itu adalah pengumpulan data atau data collection. Silakan dibuka LKPD-nya pada sintaks ketiga. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ perintahnya kan setelah kalian menemukan rumusan masalah yang ada, kemudian kumpulkan informasi melalui pengamatan, menonton video serta bahan bacaan yang sudah tertera
Lalu diskusikanlah bersama kelompok dan tanyakan pada guru apabila mengalami kesulitan. Nah, anak-anak perhatikan di depan dan juga di LKPD, Ibu sudah menyediakan 2 barcode, yaitu video dan juga artikel, di mana kedua sumber ini bertujuan untuk anak-anak bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk menjawab dari 2 rumusan masalah tadi. Apakah anak-anak paham? Nah, apabila sudah paham, silakan anak-anak mengakses dari sumber yang sudah Ibu sediakan. Ibu beri waktu 6 menit dimulai dari sekarang. Apakah bisa diakses? Yang kedua, bisa? Di depan kalau nggak bisa lagi Mas Doni. Ya. Silahkan kumpulkan informasi yang kalian dapatkan sebanyak-banyaknya. Bisa Bu. Sip, silahkan ditonton videonya ya. Siap. Siap. Baik anak-anak, perlu diperhatikan di situ Ibu sudah menyediakan tabel. Nah, setelah anak-anak mengamati videonya, menonton dan juga membaca artikelnya, silakan anak-anak dilihat di tabel itu ada nomor, jenis pisang, warna dan bentuk dan juga bentuk batang, lalu bentuk daun, ukuran buah, warna buah, rasa buah. Nah, di situ kalian cantumkan apa yang sudah kalian peroleh di dalam tabel. Misal warna dan bentuk batang, kalau warna daunnya itu hijau tua, batangnya itu hijau kekuningan, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, silahkan dilanjutkan mengisi tabelnya ya. Baik Ibu. Jangan lupa berdiskusi karena Ibu selalu menilai keaktifan kalian di dalam kelompok. Baik Bu. Baik. Mas Doni, dibantu kelompoknya ya. Ya. Nah, apakah tabelnya sudah diisi anak-anak? Sudah. Bagus. Lanjut ke sintaks selanjutnya, yaitu sintaks keempat, pengolahan data. Nah, dari data-data yang ada di tabel, silakan anak-anak tuangkan pada lembar LKPD-nya. Bisa dibuka? Bisa. Sintaks yang keempat. Bu. Nah, seperti itu. Kelompok 2 dibuka di sini. Nah, anak-anak perhatikan di depan dalam menulis nama ilmiah. Contohnya yaitu Isam Afendi atau Musa Al-Kuminata. Nah, anak-anak perhatikan dalam menuliskan nama ilmiah itu kalau ditulis itu di apa? Di garis bawah. Nah, betul sekali di garis bawah. Apabila anak-anak itu mengetiknya di HP ataupun di laptop, jangan lupa nama ilmiahnya itu diitalikan atau dimiringkan. Nah, paham? Paham. Nah, silakan dilanjutkan sintaks keempat, pengolahan data dari tabel-tabel tersebut. Silakan anak-anak tuangkan di dalam LKPD-nya. Contohnya seperti ini. Pisang Cavendish memiliki warna dan bentuk batangnya seperti ini, kayak gitu anak-anak. Ibu beri waktu 6 menit untuk anak-anak menuangkan hasilnya dimulai dari sekarang. Bu mau tanya. Ya. Berarti jawabannya yang ditulis di sintaks keempat ini dalam bentuk paragraf ya? Iya, tinggal disalin aja. Tadi kan sudah dari tabel, disalin ke dalam bentuk kalimat. Kelompok 2, apakah paham? Paham. Silahkan dilanjutkan. Jangan lupa untuk berdiskusi selalu, bekerja sama. Anak-anak perlu diperhatikan juga. Anak-anak boleh juga loh menuangkan dari tabel itu ke dalam PowerPoint. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke sintaks kelima, yaitu pembuktian atau verification. Jadi di penilaian tadi bukan ada penilaian presentasi. Nah,
kalau penilaian presentasinya pakai KPD juga boleh, tetapi kalau pakai presentasi menggunakan PowerPoint juga lebih bagus, seperti itu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, silakan dilanjutkan. Nah, ketika sudah selesai semuanya, kita masuk sintes kelima yang Ibu bilang tadi, pembuktian atau verification. Nah, kelompok siapa yang ingin presentasi atau Ibu tunjuk? Tunjuk aja, Bu. Nah, baik, silakan yang presentasi di depan itu kelompok 2. Apakah siap? Siap ya. Siap. Presentasinya dalam bentuk apa? PPT. PPT. Silakan kirim ke Ibu dulu ya. Baik. Yang ini ya? Nah, baik. Silakan kelompok 2 bisa maju ke depan. Nah, kelompok 1 silakan bisa menyimak apa yang dipresentasikan oleh temannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Ahmad Ramadhani Wahid dan ada rekan saya. Saya Revina Analika. Saya Halwati Nikmah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada pisang Cavendish atau disebut dengan M. acuminata. Nah, itu warna dan bentuk batangnya itu tinggi, sedang, batang berwarna hijau kekuningan. Nah, bentuk daunnya itu besar, helai daun lebar, ujung daun meruncing. Nah, sedangkan ukuran buahnya ini biasanya itu ukurannya mulai dari ukuran sedang bahkan sampai bentuk lurus. Nah, untuk warna buahnya sendiri, jadi buahnya itu berwarna kuning cerah saat matang. Nah, rasanya itu manis dan sedikit asam, begitu. Kemudian ada pisang Ambon. Teman-teman bisa lihat gambar di depan. Warna dan bentuk batangnya itu tinggi, batangnya kokoh dan berwarna hijau tua. Kalau bentuk daunnya itu besar, helaian daunnya tebal, ujung daunnya tumpul. Kalau ukuran buahnya itu besar, bentuknya itu agak melengkung. Terus warna buahnya, kalau kulitnya itu warnanya hijau kekuningan saat matang. Rasa buahnya itu manis dan beraroma harum. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu pisang susu atau Musa acuminata elredata. Warna dan bentuk batang tinggi sedang, batang berwarna hijau kekuningan. Sedangkan bentuk daun sedang, helaian daun tipis, ujung daun meruncing. Ukuran buah ukuran sedang, bentuk agak bulat. Warna buah kulit berwarna kuning, cerah saat matang. Rasa buah rasa manis, aroma susu. Untuk buah yang selanjutnya itu pisang kepok, teman-teman. Pisang kepok itu atau Musa acuminata atau X balbisiana. Nah, warna dan bentuk batang itu tinggi, batangnya itu kokoh dan berwarna hijau tua. Kemudian untuk bentuk daunnya tuh besar, helaian daunnya itu tebal, ujung daunnya itu tumpul. Kemudian ukuran buahnya itu besar, bentuknya tuh agak kotak seperti yang ada di gambar di atas. Kemudian warna buahnya itu kulitnya itu berwarna kuning kehijauan saat matang. Kemudian untuk rasa buahnya rasanya manis tapi sedikit sepah. Begitu. Kemudian pisang Berlin, nama latinnya Musa acuminata AA. Warna dan bentuk batangnya itu sedang ramping, warnanya hijau muda. Kalau bentuk daunnya itu sedang, helai daunnya tipis, ujung daunnya meruncing. Kalau ukuran buahnya, ukurannya itu kecil, bentuknya itu bulat panjang. Terus warna buahnya kulit berwarna kuning cerah saat matang, rasanya manis dan beraroma harum. Baik, itu saja dari kami. Mungkin dari teman-teman bisa ingin menanyakan dari hasil presentasi kami. Tidak ada. Baik, jika sudah tidak ada, mungkin kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 2.
dilengkapi dengan gambar-gambar yang jelas. Beri hapus lagi dong untuk Nah, jadi anak-anak, ternyata pisang itu memiliki berbagai macam pisang dan memiliki perbedaan di tiap-tiap pisangnya. Kayak tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 itu warnanya, terus warna batangnya, mohon maaf, terus ada daunnya itu bagaimana bentuknya, terus buahnya itu bentuknya bagaimana, lalu kulitnya itu saat matang dan mentah itu berbeda, dan juga rasanya yang berbeda. Nah, baik anak-anak, mari kita lanjutkan ke sintaks yang ke-6, sintaks yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan. Nah, dari anak-anak, siapa sih yang bisa menarik kesimpulan selama kita belajar tadi? Siapa? Ibu dari kelompok 1. Ya, silakan Putri. Kesimpulan dari LKPD kelompok 1 yaitu dari pembelajaran tentang keanekaragaman hayati dapat disimpulkan bahwa dunia ini sangat kaya dengan berbagai macam makhluk hidup, termasuk pisang. Pisang yang kita makan sehari-hari ternyata memiliki banyak sekali jenis dengan ciri-ciri yang berbeda-beda, mulai dari bentuk buahnya yang ada yang bulat, lonjong, sampai yang agak kotak. Warna kulitnya pun beragam, ada yang kuning cerah, hijau kekuningan, bahkan ada yang memiliki bercak-bercak. Selain itu, rasa daging buahnya juga yang berbeda-beda, ada yang manis, ada yang sedikit sepat, dan ada juga yang beraroma harum. Wah, ternyata Putri menyimak dengan baik pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya itu sudah sangat jelas. Beri aplaus untuk Mbak. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sedikit memberikan penguatan pada materi hari ini. Nah, baik anak-anak, setelah tadi Mbak Putri menarik kesimpulan, Ibu di sini ingin sedikit memberikan penguatan. Silakan perhatikan ke depan. Nah, jadi anak-anak, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu adalah variasi kehidupan di bumi, termasuk semua jenis tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka hidup. Nah, keanekaragaman ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan planet kita. Seperti yang sudah Ibu dijelaskan di awal tadi, bahwa bayangkan saja ekosistem itu sebuah rumah. Nah, di dalam rumah tersebut ada penghuninya, ada kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada mikroorganisme. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Keanekaragaman hayati. Betul sekali. Nah, lanjut ke tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, tujuan pembelajaran kita tadi kan juga mampu menganalisis tingkatan keanekaragaman hayati ya. Di sini Ibu sedikit menjelaskan keanekaragaman hayati itu dapat dilihat pada beberapa tingkatan anak-anak. Yang pertama itu ada tingkat gen, tingkat jenis, yang kedua tingkat jenis, yang ketiga tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi gennya. Nah, contohnya itu ada bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan bunga mawar kuning yang memiliki perbedaan warna. Lalu yang selanjutnya keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati mulai pada tingkat marga, contohnya harimau atau Panthera tigris, dan macan tutul atau Panthera pardus yang memiliki ukuran, warna bulu, tipe loreng, dan lingkungan hidup yang berbeda-beda. Seperti itu anak-anak, silakan diperhatikan ke depan ya anak-anak. Baik, Ibu. Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ini merupakan terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi antara kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Variasi interaksi tersebut akan menghasilkan tipe lingkungan yang berbeda-beda. Contohnya itu ada hutan hujan tropis, ada hutan gurun, dan juga ekosistem laut. Nah, itu yang dimaksud dengan keanekaragaman ekosistem. Apakah bisa dilanjut? Bisa. Nah, silakan perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ada tingkatan keanekaragaman hayati gen pada pisang. Nah, di sini Ibu ambil contoh ada
mohon maaf, ada pisang Ambon sama pisang Cavendish. Sama-sama memiliki nama ilmiah yang sama, yaitu Musa acuminata, tetapi ada perbedaannya, yaitu bisa diperhatikan di depan. Pisang Ambon buahnya itu tidak terlalu padat seperti pisang Cavendish. Bisa diperhatikan? Bisa. Nih, kalau pisang Ambon itu tidak terlalu padat seperti pisang Cavendish, dan untuk bentuk daunnya itu sedikit mirip ya, meskipun lebih lebar yang Ambon. betul sekali. Lanjut pada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Di sini ibu memiliki contoh pisang merah dan pisang tanduk. Nah, di mana nama ilmiah dari pisang merah itu Musa acuminata reddata, dan pisang tanduk itu nama ilmiahnya Musa corniculate J. de Loureiro. Nah, dari nama ilmiah sudah berbeda. Itu mengartikan bahwa kedua pisang ini itu berbeda dan dapat digolongkan dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Bisa dilihat dari warna kulitnya sudah berbeda. Terus ukurannya, kalau pisang merah itu kecil-kecil, kalau pisang tanduk itu panjang sekali. Nah, bisa dilihat juga pada batang pohonnya. Kalau di sini yang pisang merah ini pelepahnya berwarna sedikit merah ya? Iya. Ya, kalau yang pisang tanduk itu sama seperti pisang lainnya hijau. Kita lanjut pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pada pisang. Nah, diperhatikan ke depan. Yang pertama itu ada pisang raksasa Papua atau Musa imens, dan juga pisang raja uli atau Musa paradisia. Nah, bisa dibandingkan anak-anak dari bentuk buahnya itu, iya besar sekali. Nah, kan sudah berbeda ya, kayak dari bentuknya dan juga itu batang pohonnya. Bisa dilihat di sini batang pisangnya tinggi sekali seperti pohon kelapa, tinggi sekali. Ini daunnya dari sini sampai sini. Besar sekali kan? Nah, ini merupakan pisang raja uli yang umum kita temukan di kebun. Pohonnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu kecil. Nah, anak-anak, untuk pohon pisang raksasa Papua ini umum ditemukan di daerah pegunungan. Nah, yang pisang raja uli ini umum ditemukan di daerah dataran rendah, yaitu di sekitar kita. Nah, itu menunjukkan bahwa pisang itu dapat ditingkatkan pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, apabila bisa dipahami, kita lanjut ke yang selanjutnya. Wah, apa itu? Postes. Baik, sebelum postes, ibu punya ice breaking. Wow. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Kayaknya dari tadi pusing nih menyimak pembelajaran. Nah, di sini ibu memiliki ice breaking, di mana ice breaking ini adalah pagi, siang, dan malam. Apakah ada yang tahu? Tidak. Nah, di ice breaking ini cukup gampang. Ketika ibu menyebutkan kata pagi, anak-anak tepuk 1, kalau siang tepuk 2 kali, kalau malam tepuk 3 kali. Nah, baik. Untuk percobaan ibu akan mulai ya. Apakah sudah siap? Siap. Siap. Tuh, langsung fokus ternyata. Pagi. Telat. Ayo diulang. Siang. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Baik, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Maka sudah seger lagi, sudah fresh. Nah, setelah SBK tadi, anak-anak kan sudah semangat lagi nih. Silakan perhatikan ke depan. Ibu sudah memiliki barcode. Nah, di mana barcode ini merupakan post-test yang bisa anak-anak scan. Nah, tujuan dari post-test ini apa? Tujuan dari post-test ini itu untuk mengukur tingkat kepahaman kalian selama menyimak pembelajaran. Apakah anak menyimak serius atau tidak serius, atau bahkan tidak menyimak sama sekali. Nah, baik, silakan diakses dulu. Ya, diakses. Apa bisa? Bisa. Bisa? Nomor 2? Bisa.
Silakan dibuka dulu. Dikerjakan bareng-bareng ntar lagi. Oh ya anak-anak, LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Ya Bu. Nah, baik. Apabila sudah mengakses semua, silakan dikerjakan secara individu, tidak boleh bekerja sama atau mencontek. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan post-testnya, dimulai dari sekarang. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Nah, tes itu Ibu akan nilai dan Ibu umumkan nilainya pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, Ibu ingin menanyakan nih, apa sih yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran tadi? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. Ya, Mas Doni, apa yang masih didapatkan? Yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, kita dapat mengetahui khususnya saya keanekaragaman pada pisang, bahwasanya ternyata pisang itu di bumi ini banyak aneka ragamnya Ibu, dari pisang kepok, pisang Cavendish, dan pisang dan lain sebagainya Ibu. Dan juga bisa mengetahui dari kayak bentuk batangnya yang ada yang berwarna merah, ada yang sampai kayak panjang kayak pohon kelapa gitu Ibu. Nah, itu tadi kan tentang materinya. Selama proses pembelajaran kita, apakah membosankan atau bikin ngantuk? Tidak ya? Tidak ada ice breaking. Nah, di pertemuan selanjutnya pasti juga ada ice breaking yang seru, lebih seru dari yang sekarang. Nah, anak-anak, Ibu ingin menginformasikan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, silakan anak-anak mengakses dari sumber-sumber lain tentang upaya bagaimana sih cara melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, Ibu juga akan mengirimkan beberapa sumber yang bisa anak-anak akses agar anak-anak memiliki pengetahuan awal terlebih dahulu tentang upaya Pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, betul sekali. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu memiliki sebuah motivasi. Tuntutlah ilmu tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu, menurut Hasan Al-Basri. Jadi anak-anak, tuntut ilmu tuh boleh tapi jangan lupa untuk ibadah. Nah, betul sekali. Wah, ternyata kita sudah tiba di akhir pembelajaran. Ibu mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Semoga anak-anak sehat selalu dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.